Bayangkan ini, di banyak negara, internet dimulai oleh pemerintah atau perusahaan besar. Tapi di Indonesia, sejarahnya dimulai dari sebuah panci yang diubah menjadi antena, sebuah radio bekas, dan sekelompok orang yang menyebut diri mereka Paguyuban Network. Ini adalah kisah Dr. Ono W. Purbo, sosok yang dijuluki Bapak Internet Indonesia. Dia bukan hanya seorang teknolog, tetapi juga seorang filsuf yang percaya bahwa teknologi harus menjadi milik semua orang. Jadi bagaimana seorang akademisi mengubah panci wajan biasa menjadi alat untuk menghubungkan jutaan orang ke internet? Mari kita selami kisahnya. Kisah Ono dimulai dari ketertarikannya pada barang bekas. Sejak SMA, dia sudah gemar membaca buku tentang cara membuat pemancar radio sendiri. Filosofi ini, yang kami sebut sebagai filosofi rongsok, menjadi DNA dari seluruh karyanya. Pada tahun 1993, saat masih mengajar di Institut Teknologi Bandung, ITB, Ono dan beberapa mahasiswanya tidak menggunakan peralatan canggih. Mereka menggunakan komputer rekondisi 2-8 dan radio bekas untuk membangun gerbang internet paket radio pertama di ITB. Bayangkan, internet di Indonesia dimulai bukan dari jutaan dolar, tapi dari barang yang hampir dibuang. Ini membuktikan bahwa kecerdasan dan kreativitas lebih penting daripada modal besar. Dua inovasinya yang paling terkenal adalah wajan bolik dan RT-RW-Net. Wajan bolik adalah simbol dari seluruh perjuangannya. Ini adalah antena sederhana yang terbuat dari wajan rumah tangga, pipa PVC, dan aluminium foil. Desainnya sangat sederhana, sehingga siapapun bisa membuatnya. Ono secara harfiah menunjukkan kepada orang-orang bahwa mereka bisa membuat infrastruktur internet sendiri dari barang yang ada di dapur mereka. Kemudian ada RT-RW-Net. Ini bukan hanya sebuah teknologi, tapi model sosial. Idenya sederhana. Satu lingkungan RT-RW berbagi satu koneksi internet, membagi biayanya agar menjadi jauh lebih murah. Pendekatan berbasis komunitas ini berhasil menjangkau lebih dari 60.000 desa, menjadikannya jaringan komunitas terbesar di dunia. Ono tidak hanya menyediakan teknologi, tetapi juga memberdayakan masyarakat. Dia ingin rakyat Indonesia memiliki kedaulatan digital, sebuah kemandirian dari perusahaan penyedia layanan asing. Pada tahun 2000, dalam sebuah langkah berani, Ono W. Purbo mengundurkan diri dari posisi dosen di ITB. Kenapa? Karena dia memilih untuk menjadi seorang misionaris digital. Ia berkeliling Indonesia dari kota ke kota, dari desa ke desa, mengajarkan ribuan orang tentang internet berbiaya rendah dan perangkat lunak sumber terbuka gratis. Dia menulis lebih dari 40 buku dan membuat server e-learning gratis untuk para pelajar di seluruh negeri. Dia menyebarkan pengetahuan sebagai sebuah hadiah. Dia juga menjadi advokat vokal, mendesak pemerintah untuk mengadopsi IPv6 karena gratis dan penting untuk masa depan. Ini adalah bukti nyata bahwa dia peduli pada orang, bukan hanya pada teknologi. Meskipun pemerintah pada awalnya menganggap RT-RW-Net ilegal, pendekatan Ono mendapat pengakuan internasional. Pada tahun 2020, dia menerima JIWAS John Postal Service Award, salah satu penghargaan tertinggi di dunia internet. Hari ini, Ono W. Purbo tidak berhenti berinovasi. Sebagai rektor di Institut Teknologi Tangerang Selatan, ITTS, ia terus mengedukasi generasi baru dan menjadi pakar terkemuka di bidang kecerdasan buatan, AI, dan keamanan siber. Warisan Dr. Ono W. Purbo bukan hanya tentang sebuah teknologi atau sebuah penemuan. Ini adalah kisah tentang keyakinan bahwa setiap orang, dimanapun mereka berada, berhak memiliki akses ke informasi dan pengetahuan. Kisahnya membuktikan bahwa dengan semangat rongsok, kolaborasi, dan kemandirian, satu orang bisa mengubah nasib digital sebuah bangsa.